Halo, gue Dita. Ini lemparan ke dalam episode 4, melempar opini sepak bola lebih mendalam. Kali ini gue bakal bahas hasil dari semifinal leg pertama di UCL antara Liverpool versus Villarreal. Kenapa gue review ini terlebih dahulu dibanding pertandingan sebelumnya, yaitu Manchester City versus Real Madrid, karena gue mau save the best for the last ya, karena pertandingan City versus Madrid sangat seru banget, dan Villarreal versus Liverpool ini sedikit sudah ketebak ya hasilnya, karena pada dasarnya banyak media dan juga mungkin lo salah satunya yang memprediksi Liverpool bisa mengungguli Villarreal di pertandingan leg pertama semifinal di Anfield. Dan prediksi tersebut memang terbukti karena secara keseluruhan dari semua aspek Liverpool benar-benar mengungguli Villarreal, dan hasilnya 2-0 untuk kemenangan Liverpool, sebuah bekal di leg pertama untuk mengarungi leg kedua di Villarreal nanti. Pertandingan ini tuh seperti one way traffic, dan Villarreal pada pertandingan ini seperti biasa menunjukkan kualitas defense yang baik, yang rapih, yang disiplin. Bisa terlihat dari semua pemainnya bisa ikut bertahan, mulai dari pemain belakang tentu saja, kemudian pemain tengahnya bisa ikut melebur untuk membantu para pemain bertahannya, dan juga para penyerangnya tidak malas untuk turun dan mengisi gap-gap agar tidak terjadi celah. Jadi mereka bikin pertahanan yang rapat karena semua pemainnya bisa bertahan sama baiknya. Dan yang membedakan dari kedua kesebelasan adalah kualitas individu. Tentu saja Liverpool memang di atas kertas memiliki kualitas individu yang lebih baik daripada para pemain Villarreal. Dan kualitas individu yang diperlihatkan oleh pemain Liverpool ditunjukkan pada gol kedua. Villarreal, para pemain bertahan Villarreal sudah mampu untuk mengeroyok dalam tanda kutip atau mengepung Mohamed Salah yang memegang bola. Namun tadi lagi-lagi kualitas individu Salah bisa keluar dari situasi dikepung tadi, situasi terdesak, dan memberikan assist kepada Sadio Mane. Dan ini merupakan keunggulan pemain-pemain Liverpool, di mana mereka bisa memainkan bola di ruang sempit untuk membongkar pertahanan yang rapat ya, yang sering ditunjukkan di IPL juga dan sekarang ditunjukkan pada pertandingan versus Villarreal. Dan bagi Liverpool, skor 2-0 ini memang belum aman sepenuhnya, apalagi di UCL semua bisa terjadi. Di second leg UCL itu semua bisa terjadi. Jadi ini belum jadi garansi untuk mengunci satu tiket di babak final. Tapi dengan kualitas pertahanan dan penyerangan yang sama baiknya, Liverpool lebih diunggulkan untuk membuka luka lama 16 tahun silam Villarreal yang gagal masuk final UCL yang waktu itu dikalahkan oleh Arsenal. Terbukti bahwa Yellow Submarine, ya julukan dari Villarreal, akhirnya tenggelam di kota tempat mereka diciptakan. Ya, Yellow Submarine adalah salah satu lagu dari The Beatles, dan The Beatles adalah tim dari Liverpool, dan Yellow Submarine akhirnya tenggelam di kota tempat mereka diciptakan. Dan pertandingan ini sebenarnya mempertontonkan dua tim yang bertahan sama baiknya. Sangat berbeda dengan pertandingan semifinal lainnya, yaitu adalah Manchester City versus Real Madrid. Ya, pertandingan Manchester City versus Real Madrid ini adalah salah satu bukti bahwa kita ini penikmat sepak bola nggak salah memilih sepak bola sebagai olahraga favorit. Ya, membuat kita bersyukur jatuh cinta pada sepak bola karena sangat menarik, salah satu pertandingan semifinal terbaik ya, apalagi di leg pertama. Dan kalau kata Fabrizio Romano, kita itu di pertandingan tersebut kita itu disuguhi oleh pemain-pemain 30 tahunan yang masih prima dan world class ya, kelas dunia, dan juga dipadukan dengan pemain-pemain muda potensial
serta kita disuguhi 7 gol yang membuat laga ini bukan sekedar pertandingan sepak bola semata, tapi layaknya seperti film. Ya, itu kata Fabrizio Romano. Dan di pertandingan yang seru ini itu nggak lepas dari andil pertahanan kedua tim yang bermain cukup buruk ya pertahanannya. 4 gol tercipta untuk City, 3 gol untuk Real Madrid, artinya ada something wrong di pertahanan mereka. Untuk City sendiri, ketidakhadiran Kyle Walker dan ditambah Cancelo juga itu membuat lini belakang City itu cukup kropos. Dan untuk Real Madrid, memang ini adalah PR Ancelotti ya dari musim ini. Koordinasi pertahanan Real Madrid adalah salah satu titik lemah mereka di musim ini. Karena sejak ditinggal Sergio Ramos, Madrid memang belum bisa menemukan sosok pemimpin jenderal lini belakang yang dapat mengkoordinir lini belakang mereka dengan baik. No wonder kalau Courtois itu musim ini cukup bekerja keras. Dan masuk ke pertandingan kemarin ya, City versus Real Madrid, itu Manchester City tuh mengambil inisiatif serangan seperti biasa ya, sejak menit awal. Dan untungnya tumben ini Pep Guardiola tidak overthinking, tidak banyak berpikir, dan memang mereka bermain menyerang, apalagi bermain di kandang sendiri. Sejak kick off ya, Pep menginstruksikan kalau nggak salah 7-8 pemainnya itu langsung menekan lini belakang Real Madrid sejak menit awal. Dan yang sangat kerasa bagi Real Madrid, ya di sisi Real Madrid, ketidakhadiran Casemiro kalau menurut gua jelas menjadi kendala buat El Real. Tidak adanya defensive midfielder murni ini membuat Madrid tuh kayaknya sulit memenangkan duel lini tengah yang memiliki perbedaan dengan Manchester City, karena Manchester City punya Rodri yang merupakan defensive midfielder murni. Ya, karena ketiadaan defensive midfielder murni ini membuat ada gap antara center back saat diserangnya. Kan biasanya DM itu ngebantu atau nge-backup center back saat bertahan. Dia bisa mengisi celah kosong antara kedua center back biasanya. Dan Toni Kroos yang diplot sebagai defensive midfielder di pertandingan tersebut, memang sih dia punya kelebihan dalam mengalirkan bola, tapi positional awareness-nya itu tidak sebaik Casemiro dalam bertahan ya, sehingga banyak meninggalkan ruang, dan Kroos juga tuh kesulitan untuk memutus aliran bola Manchester City ya, memutus aliran serangan atau memenangkan bola agar tadi memutus serangan dari Manchester City. Dan di sisi lain, kehadiran Rodri bagi Manchester City jelas memberikan keunggulan di lini tengah. Rodri bisa tadi yang tidak bisa dilakukan oleh Kroos ya, memutus serangan Real Madrid, memutus aliran bola Real Madrid, kemudian juga merebut bola, dan yang paling penting adalah mengalirkan sirkulasi bola dari tengah bisa ke samping untuk menghindari tekanan atau pressing dari lawan, atau juga bisa ke depan untuk melakukan progresi serangan ya. Dan di pertandingan ini Manchester City memasang 3 penyerang yang fluid dan eksplosif, yang cepat ya, yang bisa memegang bola. Tujuannya jelas agar bisa dapat memegang bola biar bisa merusak shape defense-nya dari Real Madrid ya, dan membongkar pertahanan Real Madrid pada akhirnya. Nah, gol pertama ini jadi buktinya bahwa penyerang Manchester City yang fluid dan bisa memegang bola itu membongkar atau merusak shape dari pertahanan Real Madrid. Mahrez yang bawa bola, yang melakukan penetrasi, membuat shape bertahannya Real Madrid berantakan. Lalu dengan visinya ya, dan juga akurasi umpan yang baik ya, kualitas umpan yang baik, mampu menemukan KDB yang sudah masuk ke dalam kotak penalti Real Madrid yang tadi shape-nya yang udah dirusak oleh Mahrez saat memegang bola. Itu ada celah kosong yang bisa diisi oleh KDB. Nah, umpan dari Mahrez yang baik ini bisa diselesaikan oleh KDB. Dan di musim ini
transisi cepat Manchester City itu jadi senjata dari Pep Guardiola itu sendiri. Dan ini nih menjadi bukti bahwa Pep Guardiola melakukan adjustment dan berhasil upgrade dari musim lalu ya. Kalau musim lalu tuh transisinya menjadi PR ya, transisi cepatnya, dan sekarang diperbaiki oleh Pep Guardiola. Dan seperti apa ya, bak gayung bersambut mungkin, koordinasi lini belakangnya Manchester City juga koordinasi belakangnya Real Madrid juga yang sangat buruk itu membuat mereka bisa melakukan transisi dengan cepat dan banyak menciptakan peluang ya. Sayangnya ya, tadi Pep yang sudah berhasil mengeksploitasi lini belakang Madrid yang kurang baik dalam koordinasi dengan transisi cepat, tidak dilengkapi dengan efektivitas penyerangan. Banyak sekali peluang-peluang dari Mahrez, Phil Foden itu yang harusnya bisa melakukan kill the game dari awal. Dan di gol kedua City juga menunjukkan betapa lemahnya Toni Kroos tadi yang sudah sempat gue singgung di awal, yang tidak bermain baik sebagai defensive midfielder. Ini sangat terlihat di pertandingan ini. Foden yang narik Militao, kalau nggak salah Militao ya, untuk membuka space buat KDB ya, Kevin De Bruyne, yang ada di belakang Foden yang membawa bola dari samping, itu jadi memberikan ruang bagi KDB. Dan Kroos sebagai orang terdekat dari KDB itu nggak ada usaha untuk menutup ruang De Bruyne. Dan juga pas KDB melepaskan true pass ya, umpan ke kotak penalti, Kroos pun kayak nggak ada usaha untuk motong gitu, nggak ada effortnya gitu. Dan ini kan jelas awareness positioning tadi yang kurang dari Toni Kroos dalam hal bertahan gitu. Dan hasilnya Gabriel Jesus dapat leluasa dapat bola di kotak penalti Real Madrid. Terus juga buruknya Alaba saat melakukan marking dengan benar itu jadi salah satu kunci juga. Akhirnya Jesus bisa melakukan pivot, terus dengan gampangnya dia langsung berhadapan dengan Thibaut Courtois dan menceploskan bola dengan mudah, dengan sempurna. Tapi Pep juga sempat menyinggung bahwa kematangan Real Madrid untuk menjalani laga-laga krusial ini perlu diapresiasi ya. Kebobolan 3 gol tuh nggak bikin mereka drop ya. Justru berani keluar menyerang, hal yang tidak ditunjukkan Real Madrid saat menghadapi tim besar musim ini ya. Sehingga 3 gol krusial ini bisa jadi bekal mereka untuk mengarungi leg kedua. Dan selain itu Ancelotti tahu benar bahwa absennya Kyle Walker itu jadi salah satu titik lemahnya Manchester City yang harus dieksploitasi. Gol pertamanya Madrid itu berasal dari crossing dari sisi pertahanan dari sisi kanan pertahanannya City yang ditinggalin oleh Kyle Walker yang nggak main di pertandingan ini. Dan di gol kedua Fernandinho yang menggantikan John Stones juga nggak tampil optimal ya. Buktinya dia nggak bisa nutup Vinicius Junior yang dia benar-benar kalah lah dari Vini. Dia nggak, waktu dia mau coba untuk recovery dan pressing Vini bisa lepas karena dia sangat licin ya, dan nutmeg kalau nggak salah itu cukup cantik juga. Dan jelas Fernandinho juga kalah dari sisi lari dari Vinicius Junior, dan akhirnya Vinicius Junior bisa langsung masuk ke pertahanan City dengan mudah ya. Dan untuk penonton netral sebenarnya pertandingan ini itu kroposnya pertahanan kedua tim itu buat penonton netral tuh sebenarnya memberikan kenikmatan ya untuk menontonnya, karena banyak sekali tercipta peluang-peluang emas. Dan di leg kedua nanti meski hanya unggul 1 gol, sebenarnya kalau ngelihat permainan City, adjustment dan juga pendekatan yang dilakukan oleh Pep di pertandingan melawan Real Madrid cukup menjanjikan bahwa City bisa minimal menahan imbang Real Madrid di Bernabeu ya, dan bisa menang asal efektivitas memanfaatkan peluang itu bisa dimaksimalkan. Dan yang paling penting adalah kebiasaan Pep untuk overthinking itu harus dihilangin ya. Jangan sampai nanti dia malah overthinking, bermain banyak sekali apalah yang mungkin yang dia takutkan, sehingga membuat Manchester City tidak seperti biasanya
gitu. Tapi sekali lagi yang dihadapi adalah Real Madrid dan Ancelotti yang nampaknya memang tercipta dan terlahir untuk memenangkan UCL. Ya. Kalau Madrid bisa melaju, tentu Pep pasti menyesalkan banyaknya peluang yang terbuang di leg pertama. Dan karena sejatinya harusnya jika punya kesempatan membunuh Real Madrid sejak awal, harusnya lakukan saja jika tidak mau menyesal. Ya. Gua Dita, sampai berjumpa di episode lemparan ke dalam selanjutnya. Bye-bye.